Halo, Sobat Sejarah. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kita akan menyelami kisah legendaris dan sejarah menarik dari seluruh penjuru Indonesia. Dari kerajaan-kerajaan kuno hingga mitos yang masih hidup hingga kini, kita akan mengungkap cerita yang jarang diketahui. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tak ketinggalan cerita seru lainnya. Di sebuah dusun di daerah Bangka, Provinsi Bangka Belitung, hidup seorang perempuan tua yang sangat miskin. Ia tinggal seorang diri di sebuah gubuk reot yang terletak di kaki bukit. Ia tidak memiliki sanak saudara. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia menggarap sebidang ladang warisan orang tuanya. Pada suatu ketika, musim tanam tiba. Seluruh warga dusun sibuk bekerja di ladang masing-masing, tidak terkecuali perempuan tua itu. Namun karena tubuhnya sudah lemah, ia sebentar-sebentar beristirahat untuk melepas lelah. Ketika sedang duduk beristirahat, tiba-tiba ia berangan-angan ingin mempunyai anak. Seandainya aku mempunyai anak, tentu aku tidak secapek ini bekerja. Bagaimana jadinya nanti kalau aku sudah tidak mampu lagi bekerja? Siapa yang akan menggarap ladang ini? Ia pikirnya. Setelah itu, ia pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Menjelang siang hari, ia kembali ke gubuknya untuk beristirahat. Pada malam harinya, cuaca tampak terang. Ia duduk-duduk di depan gubuknya. Pandangan matanya menerawang ke langit. Ia kembali berangan-angan ingin mempunyai anak. Perempuan tua itu segera menengadahkan kedua tangannya ke atas lalu berdoa. "Ya, Tuhanku, berilah hamba seorang anak, walaupun hanya berbentuk katak." Berselang 3 hari kemudian, perempuan tua itu merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam perutnya. "Ya Tuhan, ada apa di dalam perutku ini? Sepertinya ada benda yang bergerak-gerak," ya ucap perempuan itu sambil mengelus-elus perutnya. Rupanya, ia sedang mengandung. Tuhan telah mengabulkan doanya. Alangkah bahagianya hati perempuan tua itu. Semakin hari perutnya pun tampak semakin membesar. Para penduduk dusun pun bertanya-tanya mengenai kehamilan perempuan tua itu. Bagaimana si tua renta itu bisa hamil? Bukankah dia itu tidak mempunyai suami? Kata seorang penduduk. Wah, jangan-jangan dia telah berbuat tidak senonoh di dusun ini, sahut seorang warga lainnya. Demikian, perempuan itu setiap hari menjadi bahan pembicaraan para penduduk. Pada suatu malam, perempuan itu berteriak-teriak meminta tolong karena mengalami sakit perut yang luar biasa. Mendengar teriakan itu, para warga pun berdatangan hendak menolongnya. Namun, baru saja sampai di depan gubuk perempuan tua itu, mereka mendengar suara tangis bayi. Alangkah terkejutnya mereka ketika masuk ke dalam gubuk. Ternyata perempuan tua itu telah melahirkan seorang anak yang bentuk dan kulitnya seperti katak. "Hei, perempuan tua, bagaimana hal ini bisa terjadi?" tanya seorang warga heran. "Iya. Apakah kamu telah berhubungan badan dengan katak?" tanya warga lainnya dengan nada mengejek. Perempuan itu pun menceritakan semua kejadian yang telah dialaminya, hingga ia bisa melahirkan anak berbentuk seekor katak. Setelah mendengar penuturan si perempuan tua itu, para warga pun kembali ke rumah masing-masing. Sementara perempuan tua itu tetap menerima kenyataan dengan perasaan sukacita. Ia sadar bahwa kenyataan yang dialaminya adalah permintaannya sendiri. Ia pun merawat dan membesarkan bayinya dengan penuh kasih sayang. Waktu terus berjalan. Anak yang mirip kata itu tumbuh menjadi dewasa. Penduduk dusun memanggilnya Bujang Katak. Ia adalah pemuda yang rajin. Sejak kecil ia tidak pernah pergi kemana-mana,
kecuali membantu ibunya bekerja di ladang, sehingga ia tidak mengetahui situasi dan kehidupan di sekelilingnya. Ibunya pun tidak pernah bercerita kepadanya. Pada suatu hari, Bujang Katak meminta ibunya agar bercerita kepadanya tentang keadaan di negeri itu. "Anakku, ketahuilah, negeri ini diperintah oleh seorang raja yang mempunyai 7 putri yang cantik dan rupawan. Ketujuh putri raja tersebut belum seorang pun yang menikah," cerita sang ibu. Sejak mendengar cerita ibunya itu, Bujang Katak selalu tampak murung membayangkan kecantikan ketujuh putri sang raja. Dalam hatinya, ia ingin sekali mempersunting salah seorang dari mereka. Namun, ia tidak berani mengungkapkan perasaan tersebut kepada ibunya. Pada suatu sore, sang ibu melihatnya sedang duduk termenung seorang diri di depan gubuknya. "Apa yang sedang kamu pikirkan, anakku? Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu?" tanya sang ibu sembari duduk di samping anaknya. "Benar, Bu," jawab Bujang Katak singkat. "Apakah itu, anakku?" "Katakanlah," desa ibunya. "Bu, bukankah aku sekarang sudah dewasa? Aku ingin mempunyai seorang pendamping hidup. Sudikah ibu meminang salah seorang putri raja untukku?" pinta Bujang Katak. Betapa terkejutnya sang ibu mendengar permintaan anaknya itu. Baginya, permintaan itu sangatlah berat. "Sungguh berat permintaanmu itu, anakku. Kita ini orang miskin. Mustahil dari 7 putri raja tersebut ada yang mau menikah denganmu, apalagi melihat kondisimu seperti ini," ujar sang ibu. "Tapi, Bu, sebaiknya ibu mencobanya dulu. Siapa tahu salah seorang di antara mereka ada yang mau menerima lamaranku," desak Bujang Katak. Oleh karena sayang kepada putranya, sang ibu pun menyanggupi permintaan itu. Keesokan harinya, berangkatlah sang ibu seorang diri ke istana hendak melamar salah seorang putri raja. Sesampainya di istana, ia pun disambut dengan baik oleh sang raja. "Hai, perempuan tua. Kamu siapa dan apa maksud kedatanganmu kemari?" tanya sang raja. Namun karena tidak berani berkata terus terang, ibu Bujang Katak menjawabnya dengan pantun. "Sekata menjadi gelang. Setempe nek made pesan urang," sang raja yang mengerti maksud pantun itu kembali bertanya kepada perempuan itu. "Apakah engkau ingin meminang salah seorang putriku?" "Benar, Baginda. Hamba mohon ampun atas kelancangan hamba. Kedatangan hamba kemari ingin menyampaikan pinangan putra hamba yang bernama Bujang Katak kepada salah seorang putri Baginda," jawab perempuan itu gugup. "Begitu. Baiklah, aku akan menanyakan dulu hal ini kepada ketujuh putriku," kata sang raja. Sang raja pun segera memanggil ketujuh putrinya untuk menghadap. Setelah mengetahui maksud kedatangan perempuan itu, para putri raja bukannya memberikan jawaban dengan kata-kata sopan, melainkan memperlakukan perempuan itu dengan tindakan kasar. Satu persatu mereka maju meludahi kepala perempuan tua itu. Hanya putri bungsu yang tidak melakukan hal itu. Hatinya tidak tega melihat kakak-kakaknya berlaku kasar kepada perempuan tua itu. Namun, ia juga tidak berani mengatakan bahwa ia sebenarnya bersedia menerima pinangan tersebut, karena takut kepada sang raja. Ibu Bujang Katak pun pulang dengan perasaan sedih. Sesampainya di gubuk, ia segera menceritakan semua kejadian yang dialaminya di istana kepada Bujang Katak. Mendengar cerita ibunya tersebut, Bujang Katak merasa yakin bahwa putri bungsu sebenarnya bersedia menerima pinangannya. "Besok ibu harus kembali ke istana untuk menemaniku menghadap sang raja. Aku yakin putri bungsu akan menerima pinanganku, karena dialah satu-satunya yang tidak meludahi kepala ibu," kata Bujang Katak dengan nada sedikit memaksa. Keesokan harinya, Bujang Katak bersama ibunya berangkat ke istana. Alangkah terkejutnya sang raja saat melihat Bujang Katak yang datang bersama ibunya.
"Hei, perempuan tua, apakah ini anakmu yang bernama Bujang Kata itu?" tanya sang raja. "Benar, Baginda," jawab ibu Bujang Katak. "Pantas saja ia dinamakan Bujang Katak. Bentuknya mirip seperti katak," ucap sang raja mengejek. Setelah itu, sang raja pun segera memanggil ketujuh putrinya dan menanyakan apakah mereka bersedia menikah dengan si manusia katak. Namun, dengan sombongnya, para putri raja satu persatu meludahi kepala Bujang Katak, kecuali si putri bungsu. Melihat sikap putri bungsunya itu, sang raja pun bertanya kepadanya, "Hei, putriku, kenapa kamu diam saja? Apakah kamu bersedia menikah dengan manusia kata itu?" "Ampun, Ayahanda. Jika Ayahanda merestui, Ananda bersedia menjadi istri Bujang Katak," jawab putri bungsu. Alangkah terkejutnya sang raja mendengar jawaban putrinya itu. Ia pun segera meminta nasihat kepada menteri penasehat raja. Rupanya, menteri penasehat raja setuju jika putri bungsu menikah dengan Bujang Katak. "Baiklah, manusia katak. Kamu boleh menikah dengan putriku, asalkan sanggup memenuhi satu syarat," kata sang raja. "Apakah syarat itu, Baginda?" tanya Bujang Katak penasaran. "Kamu harus membuat jembatan emas yang panjangnya mulai dari gubukmu sampai pintu gerbang istana ini. Apakah kamu sanggup menerima syaratku ini?" tanya sang raja. "Hamba sanggup, Baginda," jawab Bujang Katak. "Tapi, ingat, jembatan emas itu harus terwujud dalam waktu 1 minggu. Jika tidak, maka hukuman mati yang akan kamu dapatkan," ancam sang raja. Bujang Katak pun tidak gentar terhadap ancaman sang raja. Dengan perasaan gembira, ia bersama ibunya segera kembali ke gubuknya. Sesampainya di gubuk, sang ibu kebingungan memikirkan cara untuk memenuhi permintaan sang raja tersebut. Ia tidak ingin kehilangan anak yang sangat disayanginya itu. "Anakku, bagaimana kita dapat mewujudkan permintaan raja, sementara kita ini orang miskin?" tanya sang ibu bingung. "Tenang, Bu. Aku akan pergi bertapa di suatu tempat yang sepi. Jika Yang Maha Kuasa menghendaki, apapun bisa terjadi," jawab Bujang Katak dengan penuh keyakinan. Pada saat hari mulai gelap, Bujang Katak ditemani ibunya pergi ke suatu tempat yang sepi di tengah hutan untuk bertapa. Sudah 6 hari 6 malam ia dan ibunya bertapa, namun belum juga menemukan tanda-tanda akan datangnya keajaiban. Pada malam ke-7, keajaiban itu pun tiba. Seluruh tubuh Bujang Katak memancarkan sinar berwarna kekuning-kuningan. Kulit katak yang menyelimuti seluruh tubuhnya sedikit demi sedikit mengelupas. Secara ajaib, Bujang Katak pun berubah menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Kemudian ia membakar kulit katak pembalut tubuhnya itu. Maka seketika itu pula, kulit katak tersebut menjelma menjadi tumpukan emas batangan. Dengan perasaan gembira, Bujang Katak bersama ibunya segera menyusun emas batangan tersebut dari gubuknya hingga pintu gerbang istana. Dalam waktu semalam, terwujudlah sebuah jembatan emas seperti yang diminta oleh sang raja. Keesokan harinya, istana menjadi gempar. Sang raja beserta seluruh keluarga istana yang mengetahui keberadaan jembatan emas itu segera berlari menuju ke arah pintu gerbang istana. Sang raja sangat kagum melihat keindahan jembatan emas itu. Batangan-batangan emas yang diterpa sinar matahari pagi tersebut memancarkan sinar kekuning-kuningan. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan tampak seorang perempuan tua berjalan beriringan dengan seorang pemuda tampan dan gagah sedang menuju ke arah tempat mereka berdiri. "Hei, pengawal! Siapa kedua orang itu?" tanya sang raja kepada pengawalnya. "Ampun, Baginda. Bukankah perempuan tua itu ibunya Bujang Katak? Tapi,
"Baginda, hamba tidak mengenal siapa pemuda yang sedang berjalan bersamanya itu," dijawab seorang pengawal. Ketika perempuan tua dan pemuda itu sampai di depannya, sang raja pun segera bertanya, "Hei, perempuan tua, siapa pemuda itu?" "Dia Bujang Katak, putra hamba," dijawab perempuan tua itu lalu menceritakan semua peristiwa yang dialami Bujang Katak hingga ia bisa berubah menjadi pemuda yang tampan. Bujang Katak pun segera berlutut memberi hormat kepada sang raja. "Ampun, Baginda. Hamba ini Bujang Katak," dikata Bujang Katak. Betapa terkejutnya sang raja beserta seluruh keluarga istana. Mereka benar-benar tidak pernah mengira sebelumnya jika Bujang Katak adalah seorang pemuda yang gagah dan tampan. "Baiklah, Bujang Katak. Karena kamu telah memenuhi persyaratanku, maka sesuai dengan janjiku, aku akan menikahkanmu dengan putri bungsuku," kata sang raja. Beberapa hari kemudian, pesta pernikahan Bujang Katak dengan putri bungsu dilangsungkan selama 7 hari 7 malam. Para undangan yang datang dari penjuru negeri turut gembira dan bahagia menyaksikan pesta pernikahan tersebut. Namun, lain halnya dengan keenam kakak putri bungsu, mereka sangat sedih dan menyesal karena telah menolak pinangan Bujang Katak. Usai pesta perkawinan tersebut, keenam kakak putri bungsu memerintahkan kepada seorang pengawal istana untuk pergi menangkap katak di sawah. Mereka mengira bahwa Bujang Katak berasal dari katak biasa yang hidup di sawah. Tidak berapa lama, pengawal itu pun kembali dari sawah sambil membawa 6 ekor katak. Setiap putri mendapat seekor katak, lalu membawanya masuk ke dalam kamar masing-masing dan memasukkannya ke dalam lemari dengan harapan kata-kata tersebut akan menjelma menjadi seorang pemuda tampan seperti Bujang Katak. 7 hari kemudian, keenam putri tersebut membuka lemari masing-masing. Namun malang nasib mereka, kata-kata tersebut bukannya menjelma menjadi pemuda tampan, melainkan mati dan sudah berulat karena tidak diberi makan. Bau busuk pun menyebar kemana-mana. Keenam putri tersebut keluar dari kamarnya sambil muntah-muntah. Akhirnya seisi istana menjadi gempar. Seluruh penghuni istana turut muntah-muntah karena mencium bau busuk itu. Sang raja pun menjadi murka melihat perbuatan keenam putrinya tersebut dan memberi hukuman kepada mereka, yaitu memerintahkan mereka untuk membersihkan kamar masing-masing dari bau busuk itu. Bujang Katak dan putri bungsu pun hanya tersenyum melihat kelakuan keenam kakaknya tersebut. Beberapa tahun kemudian, sang raja sudah tidak mampu lagi menjalankan tugas-tugas kerajaan karena usianya yang sudah semakin tua. Akhirnya, ia pun mengundurkan diri dan menobatkan Bujang Katak sebagai raja. Bujang Katak bersama istrinya memimpin negeri itu dengan arif dan bijaksana.